Halo semuanya, balik lagi dengan gue Ghazali di channel Aliria Entertainment. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten. Nah, mungkin kemarin karena gara-gara corona gue jadi nggak bisa bikin konten, dan gue juga banyak kerjaan yang lain. Tapi sekarang gue balik lagi nih. Gue bakalan bikin satu program, yaitu bisnis bareng Aliria nih guys. Jadi di konten ini gue bakalan ngebahas tentang bisnis development, entrepreneurship, dan lain sebagainya. So di sini gue bakalan sharing tips and trick, business insight, pengalaman gue dan pengalaman teman-teman gue dalam berbisnis, yang mungkin bisa kalian jadikan pelajaran, terutama buat pemula seperti siswa, mahasiswa, fresh graduate, atau siapapun yang ingin memulai usahanya dan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Jadi kenapa sih konten bisnis yang bakal gue bagiin atau sharing sama kalian? Karena yang pertama, profesi gue kan sebagai full time entrepreneur. Sebenarnya sih gue ada sampingan juga jadi freelance video editor juga. Jadi gue tuh bergelut gitu sehari-hari dengan dunia ini, jadi berduniaan entrepreneur gitu sama dunia kreatif. Nah, semua insight dan cerita yang bakal gue bagiin nanti itu sangat berkaitan dengan pengalaman gue sebagai entrepreneur. Meskipun background pendidikan gue tuh bukan business or something like that. Sebenarnya sih background pendidikan gue adalah English department, tapi why not gitu. Kalau misalkan kita mau belajar, kita pasti bisa gitu buat ngelakuinnya. Yuk sama-sama kita bangun bisnis kita bareng-bareng gitu buat menjadikan Indonesia yang lebih baik. Jadi gue di sini tuh gue pengen banget gitu anak-anak di Indonesia ini bisa belajar gimana sih cara berwirausaha, karena dengan berwirausaha kita bisa belajar tentang yang namanya leadership, being innovative, creative thinking, dan banyak hal positif lainnya. So, why not? Jadi, kalian gak perlu takut-takut nih buat ngemulai sebuah bisnis, meskipun background pendidikan kalian itu bukan bisnis gitu. Mau kalian masih sekolah, atau masih kuliah, atau misalkan sekarang lagi nggak ada pekerjaan, atau apapun, itu nggak akan ada masalah gitu. Kalian masih tetap bisa belajar tentang yang namanya bisnis. Dan kalian bakal dapetin lumayan banyak ilmu dari, meskipun gue bukan expert di bidang ini, tapi seenggaknya gue bisa share apa yang gue punya, share apa yang gue ketahui buat kalian gitu. Karena menurut gue ilmu tuh harus dibagiin lagi sama orang biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di kesempatan kali ini gue bakalan membagikan 5 ide bisnis yang bisa kalian lakuin sebagai pemula. Gue jamin ide-ide ini nggak terlalu banyak mengeluarkan banyak modal. Caranya gampang, setup awalnya mudah, dan bisa buat kalian seneng tentunya. Terus untungnya juga lumayan gede. Tapi tergantung kalian bisa konsisten apa enggak ya. Tapi sebelum itu, gue boleh minta subscribe nggak? Karena itu bakalan berharga banget buat channel ini untuk terus berkembang dan terus konsisten membuat sebuah karya yang bisa dibagiin buat kalian semua. Tapi yang paling penting, kalian bisa belajar banyak banget ide-ide bisnis yang akan aku kasih di video ini, oke? Ide yang pertama, kalian bisa jadi broker. Kalian tahu apa tuh broker? Broker tuh sejenis makelar lah. Maksudnya tuh kalian cuman ada di tengah-tengah gitu. Nah, brokernya apa? Banyak bidang. Tapi yang berdasarkan pengalaman gua, waktu gua kuliah, gua punya sampingan jadi broker konveksi gitu. Jadi makelar konveksi. Apa sih makelar konveksi itu? Nah, kan banyak banget nih. Kalau misalkan kalian siswa, mahasiswa, kalau misal ada event atau misalkan ada apa, atau foto kelas dan sebagainya tuh, biasanya anak-anak tuh bikin baju kan, bikin jaket atau dan sebagainya. Nah, itu tuh peluang buat kalian gitu, buat cari cuan. Kayak kalian tuh bisa memanfaatkan peluang itu gitu. Kalian yang bisa ngatur itu semua gitu. Kalian kumpulin anak-anaknya semua untuk membuat baju di kalian, terus kalian lempar ke vendor yang kalian percayai gitu. Kalian hanya butuh koneksi aja sih sebenarnya. Kalian hanya butuh koneksi ke vendor dan kalian bangun kepercayaan dengan customer kalian, yaitu teman-teman kalian dulu gitu. Nah, dari situ kan kalian dapat profit tuh dari, maksudnya ketika kalian dapat harga 60.000 gitu di vendor, kalian bisa jual jadi 100.000 ke teman-teman kalian. Otomatis kalian punya untung 40.000 gitu. Lumayan kan? Kalau misalkan sekelas kalian dapat 40.000, dapat 40 siswa, otomatis kalian dapat uang jajan tuh lumayan banget gitu kan. Nah, itu juga bisa dijadiin modal buat kalian, buat ide bisnis kalian. Tapi maksudnya tuh nggak hanya sebatas itu gitu. Kalian bisa cari klien lagi di luar dan sebagainya, banyak komunitas. Kalian juga harus benar-benar aktif di situ gitu.
Terus ide bisnis ini juga bisa ngebangun public relation kalian gitu. Kalian bisa mempunyai relation yang lebih gede gitu. Kayak misalkan kalian bisa kenal dengan berbagai konveksi, kalian bisa kenal dengan berbagai karakter orang gitu. Terus kalian bisa belajar juga gimana cara meyakinkan customer kalian. Bener-bener bermanfaat banget deh. Karena menurut gue ya, yang penting itu ilmunya sih sebenarnya. Kalau misalkan masalah profit dan sebagainya itu bonus menurut gue. Karena yang paling penting itu value, maksudnya tuh mindset kalian akan dibangun dari situ gitu. So, jangan lupa cobain ide bisnis pertama ini ya. Ide bisnis kedua, bisnis jasa. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Maksudnya tuh ketika kalian punya skill tertentu, misalkan kalian bisa video editing, atau misalkan kalian bisa foto editing, programming, or something like that, atau yang berhubungan dengan apa saja gitu, yang maksudnya tuh yang berdasarkan skill pribadi kalian bisa gunain itu buat bisnis kalian sebenarnya. Contoh gitu, gue dulu bisa ya, misalkan gue bisa Corel Draw, terus temen gue pengen bikin template gitu, kayak template atau misalkan banner dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi peluang buat kalian. Dan yang paling penting, kalian di situ bisa banyak, maksudnya tuh untuk membangun itu juga kalian harus bener-bener harus bisa mau belajar juga gitu buat ningkatin skill kalian agar si customer itu percaya gitu, agar customer trust to you bahwa skill lu tuh keren gitu, bagus. Dan maksudnya tuh ketika skill lu kepake, orang tuh bakal berdatangan dengan natural gitu, maksudnya dengan sendirinya tuh kerjaan tuh bakal datang. Nah, ini tuh suatu peluang ide bisnis yang tanpa modal sebenarnya. Kalau misalkan ya kalian pasti punyalah gadget kayak handphone. Sekarang kan bikin sesuatu tuh bisa dari handphone, bisa dari nggak harus bener-bener kalian butuh laptop dan sebagainya gitu. Dan bisnis ini tuh bisa menghasilkan profit yang lumayan gitu guys. Karena ketika kalau kalian punya project kayak misalkan editin foto gue dong, editin video gue dong, paling editnya mah nggak, kalau misalkan kalian emang udah belajar dan kalian udah bisa cepet, itu perputaran uangnya bakalan mantep banget sih. Kalian harus wajib coba sih. Oke. Ide ketiga. Nah, selain yang kedua tadi, gue juga punya ide bisnis online. Nah, berdasarkan pengalaman gue sendiri juga, gue juga sekarang selaku pelaku gitu ya di dalam bisnis online. Bisnis online itu sangat menjanjikan banget gitu. Kalian bisa dapetin waktunya fleksibel, kalian bisa kerja di mana aja dan sebagainya. Tapi banyak banget gitu yang bilang, "Bang kan bisnis online itu butuh modal gede, bla 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 bla. Kan bisnis online itu susah, bla 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 bla. Terus gue jualnya ke siapa?" Halah, itu mah cuman alasan doang gitu. Kalau misalkan kalian niat, gue juga dulu sempat berpikir seperti itu, tapi syukur alhamdulillah gue punya circle yang bagus gitu. Pas pertama kali gue masuk kuliah gitu. Nah, gue diajarin untuk memulai suatu bisnis itu menjadi seorang reseller dulu gitu. Gimana sih seorang reseller? Ya berdasarkan pengalaman gue dulu pergi ke pasar gitu. Kalau misalkan di Jakarta mungkin kayak Tanah Abang, kalau di Bandung, gue kan di Bandung kayak ke Pasar Andir, Pasar Baru. Di situ kan banyak grosir-grosir yang ngejual barang-barang, karena gue especially di pakaian gitu. Gue seneng di bidang fashion, so gue pilih bidang fashion ini. Nah, gue pergi ke pasar gitu, terus gue diajarin sama temen gue untuk keliling, terus cari-cari barang yang murah mana. Terus dulu tuh pas masih zamannya BBM. Nah, di situ gue gunain grup BBM, BlackBerry Messenger. Kalau misalkan mungkin anak-anak jam sekarang mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin yang seangkatan gue pasti tahu gitu yang namanya BBM. Dulu tuh bener-bener ngehits banget itu yang namanya BBM tuh. Nah, pada saat itu tuh gue masuk ke grup BBM para seller di sana gitu, para penjual grosiran di sana gitu. Nah, ketika para penjual grosir tersebut ngejual barangnya atau misalkan ngerilis produknya yang baru-baru, pasti mereka upload di grup itu. Dan di situ udah banyak ratusan reseller gitu yang mau menjualin lagi barang-barang yang baru dikeluarin itu gitu. So, kita dapat harga reseller, kita nggak usah butuh modal, kita hanya butuh foto doang, terus kita upload di sosial media jualan kita. Terus gak hanya itu gitu, kita juga bisa jual itu ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke orang-orang terdekat kita gitu. Karena gue juga ngerasain banget gitu, gue benar-benar ngejual itu ke temen kayak secara paksa, "Bro, ayolah beli" gitu, "ayolah beli" gitu. Atau misalkan ke orang tua atau ke keluarga sendiri gitu, buat maksudnya tuh nambah uang jajan gue gitu dan sebagainya. Pokoknya kayak ngemis gitu. Tapi ya itu pasti di awal-awal pasti kayak gitu sih.
pasti kita minta orang buat beli dulu gitu. Nggak orang tuh tiba-tiba langsung beli kayak gitu, enggak. Pasti adalah banyak problem atau misalkan banyak lika-likunya. Pokoknya bisnis itu enak banget. Nah, kelebihan bisnis online ini juga, maksudnya tuh selain kalian bisa contoh apa yang gue lakuin ya, kalian juga bisa jadi dropshipper gitu. Kalian nggak usah capek-capek. Misalkan kalau misalnya reseller offline ya, yang kayak gue gitu, gue harus misalkan ketika ada orderan masuk, terus gue harus jalan ke pasarnya, gue harus beli manual, terus gue packing dan sebagainya. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu jadi dropshipper gitu. Kalian nggak perlu capek-capek datang ke tokonya, kalian tinggal minta jadi dropshipper. Jadi ketika ada orderan yang masuk ke kalian tinggal sounding aja sama si sellernya, terus minta sellernya, pengirimnya menjadi nama jualan kalian. Nah, itu cara lebih mudah sih, lebih gampang gitu. Banyak banget dropshipper pada saat ini gitu. Kalian juga bisa coba gitu. Buat pemula itu bener-bener tanpa modal banget gitu. Kalian cuma modal keinginan aja sih sebenarnya. Terus keuntungan lainnya dalam bisnis online, kalian mempunyai waktu yang fleksibel gitu. Kalian bisa ngatur waktunya, maksudnya tuh kalian masih bisa kuliah, kalian masih bisa sekolah, kalian maksudnya tuh asal kalian pinter-pinter bagi waktu gitu. Ini tuh bener-bener fleksibel banget gitu. Kalian bisa lakuin ini kapan aja yang kalian mau gitu. Asal nggak ngeganggu kewajiban kalian yang utama, oke? Ide yang keempat yaitu menjadi tour guide. Nah, tour guide itu menjadi salah satu ide bisnis yang sangat menyenangkan banget gitu. Karena menurut gue jadi tour guide itu kalian bisa keliling-keliling, kalian bisa ketemu orang banyak, orang baru gitu. Bener-bener menyenangkan banget sih. Nah, gue juga pernah gitu jadi tour guide, karena kan gue belajar di English Department tuh ada ada mata kuliah tambahan gitu. Kayak kalian tuh bisa ngambil broadcasting, bisa ngambil tourism, teaching, dan sebagainya gitu. Nah, gue belajar dari situ gitu. Gue belajar dari jadi tour guide itu di tourism gitu, di mata kuliah tambahan tourism. Nah, di situ gue belajar banyak gimana kita bisa nge-guide orang buat jalan-jalan dan sebagainya gitu. Nah, gue juga pernah dapet klien, meskipun ada klien saudara gue sendiri gitu. Nah, gue bisa jalan-jalan ke Bali gratis, semuanya gratis, dibayar pula dan sebagainya gitu. Enak banget kan, kalian bisa jalan-jalan terus dibayarnya gratis dan sebagainya gitu. Terus kalian juga maksudnya tuh menjadi tour guide tuh bisa menambah banyak banget wawasan, terus network kalian makin gede dan sebagainya. Pokoknya banyak banget, dan ini pun tidak perlu modal gitu. Kalian misalkan tinggal belajar aja di internet, di mana sih tempat wisata-wisata, misalkan ada teman kalian dari luar kota pengen datang ke kota kalian gitu. Nah, kalian kan pasti tinggal list aja gitu kota-kota mana aja yang bisa jadiin destinasi wisata buat teman kalian itu. Atau misalkan siapapun orang yang maksudnya tuh yang mau berlibur ke itu, dan kalian maksudnya tuh kasih bukan gimmick ya, maksudnya promo-promo menarik ya, apa aja yang bisa kalian jual di kota kalian dan sebagainya. Ini bisnis yang sangat banget mudah dan tanpa modal menurut gue ya, dan ini patut buat kalian coba sih. Nah, ide bisnis yang terakhir adalah franchise makanan. Kenapa sih gue milih franchise gitu? Karena gue pernah punya pengalaman pahit sih. Kayak beberapa tahun yang lalu gitu, gue memulai bisnis kuliner pertama gue, dan itu gagal bro. Sakit banget sih. Tapi udahlah, itu jadi pengalaman berharga buat gue. Nah, kenapa sih gue lebih nyaranin buat franchise gitu? Karena menurut gue ya, kayak franchise itu lebih maksudnya tuh sistemnya udah ada, rulesnya udah ada, SOP-nya udah ada. Jadi kalian sebagai pemula, kalian bisa belajar dari situ gitu. Kalian bisa belajar dari SOP-nya kayak gimana, rulesnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana gitu. Jadi kalian tuh bisa belajar itu dulu gitu. Jadi jangan, kalau menurut gue ya, tapi terserah sih kalau misalkan kalian mau bangun brand image kalian dulu di kuliner, itu terserah. Tapi menurut pengalaman gue lumayan berat sih, bener-bener berat gitu. Karena resikonya menurut gue tinggi banget gitu, karena kan makanan tuh bisa basi dan sebagainya. So, kalau misalkan menurut gue, kalian bisa ngambil franchise kayak ayam-ayaman, atau misalkan minuman-minuman, boba dan sebagainya gitu kan. Sekarang lagi ngetrend juga, kayak banyak banget gitu. Maksudnya tuh kalian di situ tuh bukan kalian kejar profitnya, tapi kalian bisa, siapa sih yang nggak mau profit gitu, semua juga pengen profit, cuman mindset kalian itu jadiin bonus aja buat kalian. Tapi kalian harus belajar sistemnya kayak gimana, SOP-nya kayak gimana gitu. Terus dalam berbisnis tuh
tuh kayak gimana, ngelola sebuah brand tuh kayak gimana gitu. Kalian bisa belajar itu dari situ gitu. Dan nilai plus lainnya, kalian nggak perlu capek-capek marketing. Kalau misalkan kalian ngambil franchise-nya yang udah punya nama sih, gampang banget gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek, kalian tinggal jualan, nunggu customer datang dan sebagainya, dan follow the rules gitu. So simple gitu. Cuman yang ini ya butuh modal gitu buat memulainya gitu kan, karena kalian harus beli franchise-nya. So itu aja 5 ide bisnis buat kalian para pemula yang ingin memulai bisnis. Menurut gua sih, ketika kalian ingin memulai sebuah bisnis, ya ide adalah hal pertama yang harus kalian pikirkan sebelum memulai bisnis. Tapi sebelum ide itu ada yang namanya mindset. Ketika kalian ingin memulai sebuah bisnis, kalian harus mengubah mindset kalian bahwa bisnis is not all about money, is not all about profit gitu. Tapi bisnis itu kalian bisa dapat banyak hal gitu dalam kalian membangun sebuah bisnis gitu. Kalian harus ngerasain dulu sih gimana cara memulai bisnis dan sebagainya. Makanya di episode kali ini gue udah kasih kalian ide-ide yang menurut gue mudah buat kalian terapkan. Mungkin di episode selanjutnya gue bakal share lebih dalam lagi tentang dunia bisnis ini gitu ya. So buat kalian yang masih bingung-bingung, menurut gue tinggal lakuin aja. Ntar gue kasih tips-tips sih gimana cara memulai langkah-langkah dalam membuat sebuah bisnis, oke, ke depannya. Sekarang cuman idenya doang, tapi ntar episode selanjutnya gue bakal kasih kalian langkah-langkah gimana cara ngebangun bisnis, oke? So jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka dengan channel ini dan kalian rasa channel ini bermanfaat buat kalian. Dan satu kata terakhir dari gua di video ini adalah just act. That's all for me. Thank you.